Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Struktur Pasar. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ayu Rahmi Fauziah, yang kedua ada Doni Triadi Romansyah, yang ketiga Sevina Filia, dan yang keempat Siti Dede Soleha. Struktur pasar. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Dari sudut pandang yaitu, banyaknya penjual atau produsen di pasar itu dikenal 4 jenis struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, oligopoli. Yang keempat, monopoli. Pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Ciri-ciri atau sifat-sifat pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ada jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, banyak barang yang dijual sejenis, serupa, dan mirip satu sama lain. Yang ketiga, penjual bersifat pengambil harga atau price taker. Yang keempat, harga ditentukan mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Yang kelima, posisi tawar konsumen kuat. Yang keenam, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Yang ketujuh, sensitif terhadap perubahan harga. Yang kedelapan, mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya adalah yang pertama, maksimalisasi efisiensi produktif dan alokatif. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Kekurangannya, yang pertama, tidak mendorong inovasi, menimbulkan ongkos sosial dan perusakan lingkungan. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen, efisiensi penggunaan faktor. Yang ketiga, produksi cenderung tidak memeratakan distribusi pendapatan. Baik, selanjutnya ada monopolistik. Struktur pasar monopolistik terjadi manakala jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa atau sejenis. Namun di mana konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lainnya. Sifat-sifat pasar monopolistik. Satu, ada untuk ungguli perlukan keunggulan bersaing yang berbeda-beda. Yang kedua ada mirip dengan pasar persaingan yang sempurna. Ketiga, ada brand yang menjadi ciri khas produk berbeda-beda. Keempat, ada produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan merubah harga. Yang kelima, ada relatif mudah keluar masuk pasar. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Contoh industri semen di Indonesia, industri mobil di USA. Sifat-sifat pasar oligopoli yaitu ada satu, harga produk yang dijual relatif sama. Dua, pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. Yang ketiga, sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Yang keempat, ada perubahan harga akan diikuti perusahaan lainnya. Selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli akan terjadi jika di dalam pasar konsumen hanya terdiri dari satu produsen atau penjual. Contohnya seperti Microsoft Windows, perusahaan listrik negara atau PLN, perusahaan kereta api atau Perumka, dan lain sebagainya. Sifat-sifat pasar monopoli, yaitu yang pertama ada hanya terdapat satu penjual atau produsen. Yang kedua, harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Yang ketiga, umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, ada sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang sulit didapat.
Yang kelima, hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Yang keenam, tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Baik, selanjutnya tujuan perusahaan beriklan. Yang pertama, memberikan penerangan kepada konsumen tentang barang yang diproduksinya. Yang kedua, menerangkan bahwa barang yang dihasilkan merupakan barang yang sangat bagus. Ketiga, memelihara hubungan dengan konsumen. Lanjut. Kelebihan dan kelebihan. Yang pertama, membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu barang. Yang ketiga, membantu membiayai perusahaan terkait dunia iklan. Yang keempat, memelihara hubungan baik. Kekurangan. Yang pertama, promosi secara iklan adalah suatu penghamburan biaya. Yang kedua, tidak selalu memberikan informasi yang benar. Yang ketiga, iklan bukanlah merupakan suatu cara efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Iklan dapat menjadi penghambat supplier baru untuk masuk ke dalam pasar. Selanjutnya, mekanisme pasar. Menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan jumlah barang yang akan dijual atau dibeli pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, pertanyaan. Di negara-negara maju, hal ini terbukti efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kelebihan ekonomi pasar. Yang pertama yaitu faktor produksi akan dipergunakan secara efisien. Yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan secara efisien. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi yang teguh dapat diwujudkan. Yang keempat yaitu perilaku kegiatan ekonomi diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Selanjutnya, kekurangan ekonomi pasar. Yang pertama yaitu kebebasan yang tidak terbatas akan menindas golongan tertentu atau golongan yang lebih kuat menindas yang lemah. Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil. Yang ketiga, timbulnya kekuatan monopoli merugikan. Yang keempat, tindakan tidak dapat menjamin efisiensi akibat tidak diperhatikan sektor publik. Yang kelima, memicu eksternalitas yang merugikan akibat penggunaan faktor produksi yang berlebihan. Selanjutnya, efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi alokatif. Tingkat kinerja alokasi sumber daya untuk berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini tercapai pada kondisi harga sama dengan biaya marginal atau price sama dengan marginal cost. Yang kedua, efisiensi produk, yaitu tingkat kinerja produk yang mempergunakan biaya produksi paling rendah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.